Shalom, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 31 Maret 2024. Saudara, janganlah lupa kita mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Hari ini adalah hari raya Paskah kebangkitan Tuhan. Kita mau awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kebangkitan Yesus membawa pembaharuan. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama Kisah Para Rasul 10 ayat 34a, dilanjutkan dengan ayat 37 sampai dengan 43. Bacaan kedua Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4, dan Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 9. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Hari ini kita penuh sukacita, haleluya. Why? Hari ini adalah merupakan hari kemerdekaan yang kita terima dari Yesus, saudara, atas segala belenggu dosa yang telah mengikat kita. Kita semua telah dimenangkan. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Haleluya. Sekarang hidup kita bukan diri kita lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam diri kita. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita semua tidak luput dari yang namanya dosa, saudara. Hidup kita menurut daging, hawa nafsu, segala keinginan duniawi, hidup dalam perbudakan dosa. Namun setelah kita menjadi anak-anak Allah dan percaya mengikuti Dia, Yesus sebagai Tuhan, dan kita dibaptis, hidup kita diperbaharui, saudara. Maka dengan kita dibaptis, hidup kita diperbaharui, cara kehidupan kita pun berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya kita lebih memperhatikan perkara-perkara duniawi dan hidup di dalamnya, saudara, kini kita lebih memusatkan diri akan hal-hal rohani. Keberadaan kita sebagai manusia lama diibaratkan seperti pakaian yang sudah usang dan kumal yang harus kita tanggalkan dan mulai menggunakan pakaian yang baru. Mungkinkah seseorang hendak memakai baju baru tanpa terlebih dahulu melepaskan baju yang lama, yang kotor, berbau, kumel? Maka saudaraku yang terkasih, yang harus dilakukan saat ini sebagai manusia baru di dalam Kristus adalah, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 1. Saudara, perkara di atas dimaksud adalah perkara rohani. Berarti kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan segala rohani, saudara. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Setiap hari kita harus memiliki kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan yang lebih-lebih lagi, saudara. Seperti Daud yang rindu akan Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mazmur 27 ayat 4. Serta saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang telah dibaptis, yang telah ditebus, saudara, kita harus memiliki komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena itu Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose agar mereka selalu waspada dan menyadari betapa perkara-perkara rohani itu lebih berharap daripada hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Di tengah kehidupan zaman ini, saudara, begitu banyak yang menawarkan kesenangan duniawi yang menjanjikan dengan mudah kita peroleh.
Tidak sedikit dari kita yang telah mengimani Kristus terlena, terbuai oleh bujuk rayu keduniawian ini, saudara. Sehingga mereka melupakan perkara-perkara ilahi yang nilainya jauh lebih berharga dari apapun. Banyak mereka yang terbuai dengan rela menjual imannya, saudara. Menjual anaknya demi mendapatkan jodoh yang kaya. Demi karir, jabatan, posisi, kehormatan dunia. Demi menukar emas murni yang berharga yang ada di genggaman kita dengan emas imitasi yang menghantar kita pada kehancuran. Tidak sadarkah kita akan hal-hal semuanya ini, saudara? Atau memang mata kita sudah menjadi buta oleh kekilauan dunia yang semu ini? Manusia selalu mengejar status dunia. Memang dalam kehidupan ini kita butuh status, saudara. Tetapi ingat, saudara, firman Allah mengajarkan kita untuk mencari perkara di atas, bukan yang di bumi, saudara. Coba kita renungkan saat ini. Apa yang sedang kita kejar, yang kita raih dalam kehidupan kita saat ini? Kebangkitan Yesus mau mengajak kita semua untuk juga bangkit dari manusia lama kita dan mau menjadi manusia baru demi keselamatan kekal. Kebangkitan Kristus telah memberikan kepastian bahwa di balik kematian ada kehidupan. Hal ini juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jadi, dengan kebangkitan Kristus ada jaminan. Pastilah bahwa kita yang percaya juga akan dibangkitkan dari kematian dan beroleh kehidupan kekal. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihatkan kembali, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 58. Tak dipungkiri oleh kita, saudara, bahwa hingga saat ini kita yang telah mengakui Dia Yesus sebagai Tuhan masih dengan mudahnya terpengaruh, terpedaya bujuk rayu dunia ini, di mana dengan mudahnya menjual iman demi hal-hal duniawi. Kebangkitan Yesus Tuhan yang kita rayakan dengan penuh sukacita hari ini, saudara, sebagai hari raya Paskah ini, berarti bahwa hidup kita adalah Paskah, hidup yang telah melewati kematian kekal karena dosa, dan kita terima kehidupan baru, hidup dalam pertobatan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan, dan bukti bahwa Injil Kristus adalah kebenaran sejati. Dengan kebangkitan Yesus, saudaraku yang terkasih, yang juga membawa kebangkitan dalam hidup kita, hendaklah diwujudkan dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan kita sebagai manusia baru yang telah diperbaharui, dan juga mau menjadi saksi-saksi atas kebangkitan ini, serta mau menjadi cahaya yang menerangi sesama, agar semua orang mampu melihat kasih cahaya terang dari Yesus sebagai sumber kehidupan dan mau mengikutinya. Dengan demikian, mereka pun akan mendapatkan keselamatan kekal. Semoga kita mampu menjadi terang Paskah bagi sesama kita, dan kita mampu menunjukkan buah-buah Paskah bagi sesama. Selamat Paskah. Semoga Paskah ini membawa sukacita dan damai di dalam kehidupan kita, serta membawa pembaharuan dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Paskah. Shalom.